Adakah yang memicu Lulung sehingga dia tergoda melontarkan kritikan serupa itu? Boleh jadi, dia merasa ada kesempatan mengangkat isu ini sebagai pelepas dendamnya pada komod Pertamina itu. Bagi Lulung, mungkin sangat sulit mencari momentum yang ideal guna menyerang pribadi Ahok. Karena kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri lewat cara saya. Hubungan masa lalu Abraham Lunggana dengan mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama, yang cenderung panas, nampaknya belum mereda hingga saat ini. Seolah-olah muncul dari bumi yang tiba-tiba membelah. Haji Lulung menumpahkan kritiknya atas peristiwa pesta yang dihadiri Ahok di tengah masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, publik tak lagi mendapatkan berita bagaimana Haji Lulung berkiprah di Senayan. Bahkan, praktis sejak dia berkarir di tingkat nasional, barangkali baru kali ini dia muncul di pemberitaan. Mendingan kalau perkara yang menggoda komentarnya cukup penting, namun alih-alih tampak berkualitas, pernyataannya kali ini justru menegaskan kualitas dirinya tak beranjak dari masa dia berada di tingkat provinsi. Alasan kenapa kita sebut bahwa pernyataan dia tak berkualitas, bandingkan saja ketika berdasarkan hasil penyelidikan Polda Metro Jaya, pesta yang dihadiri Ahok dan beberapa pesohor lainnya ternyata dihadiri oleh tak lebih dari 18 orang. Ketimbang misalnya ibadah Jumat yang rutin setiap minggu, yang kita yakini dihadiri lebih dari jumlah itu. Tentu, pihak Polda memiliki pandangan bahwa rasio yang sama tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran. Seandainya Lulung menganggap Ahok harus diberikan pendekatan yang sama dengan mereka yang dijerat kasus sejenis, pertanyaan pun harus diarahkan terhadap banyak kejadian, yang mana jumlah yang hadir, kategori tempat pribadi atau umum, dan masih banyak lagi yang memiliki kemiripan dengan kejadian tersebut, dan mereka tak bisa dikategorikan sebagai pelanggar protokol kesehatan. Adakah yang memicu Lulung sehingga dia tergoda melontarkan kritikan serupa itu? Boleh jadi, dia merasa ada kesempatan mengangkat isu ini sebagai pelepas dendamnya pada komod Pertamina itu. Bagi Lulung, mungkin sangat sulit mencari momentum yang ideal guna menyerang pribadi Ahok, karena di samping wilayah kerjanya tidak bersentuhan, juga intensitas Ahok muncul ke permukaan tidak seperti ketika masih menjabat gubernur. Alasan lain yang membuat Lulung tergelitik, barangkali karena dia terobsesi untuk menjerumuskan Ahok kembali mendapatkan kasus pidana, sebagaimana ketika dijerat kasus penistaan agama setelah Pilgub tahun 2017. Sayangnya, harapan itu ibarat jauh panggang dari api. Bukan saja Polda tak menemukan pelanggaran, kalaupun kasus ini diangkat sebagai pelanggaran, akan muncul tuntutan lainnya yang jauh lebih banyak, karena tingkat kerumunan yang melebihi 18 orang setiap hari pasti sering terjadi. Dari berita ini, kita bisa menilai Lulung masih menyimpan dendam atas keputusan Pemprov DKI Jakarta di masa Ahok, yang telah mengambil alih lahan parkir yang dikelola perusahaan milik Bang Haji. Warga Jakarta pasti masih ingat, ketika itu pendapatan Pemprov dari pengalihan itu meningkat berlipat-lipat. Sebaliknya, perusahaan Lulung menjadi menelan pil pahit. Perseteruan keduanya memang terlihat sangat dalam. Cerita apapun yang berkaitan dengan Ahok ketika itu selalu mendapat respon negatif dan cenderung nyinyir dari orang yang satu ini. Menariknya, ketika Ahok tak lagi berada di pusaran berita, dia pun surut dari peredaran. Adakah kali ini dia kembali ingin mendompleng popularitas Ahok? Bisa jadi iya, karena bagaimanapun juga magnet Ahok masih sangatlah besar, khususnya bagi kaum yang selevel dengan Bang Haji. Barangkali dia merasa kesempatan yang sedang disorot publik kali ini bisa menjadi jembatan yang ideal untuk kembali dirinya diperbincangkan. Sayang sekali karena isu yang diangkat kali ini, seperti juga yang dia gemari ketika berkiprah di DKI, benar-benar recehan dan barangkali justru akan semakin menenggelamkan namanya di kancah nasional. Partai tempatnya bernaung yang kian terpuruk bisa saja akan semakin tenggelam seiring manuver ala recehan seperti itu yang dilakukan para penghuninya.
Pertanyaan yang barangkali lebih menohok bisa kita angkat khusus untuk Bang Haji. Bagaimana mungkin dia melewatkan pertimbangan bahwa banyak kejadian yang sama seperti peristiwa pesta itu, namun tidak menjadi perhatiannya? Sementara, khusus untuk kasus Ahok, dia seperti menyempatkan diri di tengah waktu senggangnya. Berapa kerumunan di Jakarta yang dihadiri lebih dari 18 orang? Berapa kali Lulung harus mengomentari semuanya jika dia memang peduli dengan masa pandemi? Sungguh menyesakkan ketika seorang legislator hanya mengurusi perkara kecil semacam itu, sementara hal besar lainnya tampak dilewatkan begitu saja. Bagaimana menurut Anda? Polisi bersama Satgas COVID-19 langsung mendatangi Home of Sean Galail, Jalan Prapanca, Jakarta Selatan, untuk meminta keterangan terkait acara yang dihadiri Raffi Ahmad usai divaksinasi. Belakangan diketahui, lokasi itu berada di wilayah Mampang Perapatan, bukan di Kebayoran Baru. Kapolsek Mampang, Kompol Sujarwo mengatakan, dia datang bersama dengan Satpol PP dan TNI untuk melihat langsung lokasi acara. Dia juga sempat berbicara dengan sejumlah saksi, tapi disebutkan siapa saja saksi yang sudah ditanyai di lokasi. Dari hasil pemeriksaan itu, diketahui Raffi datang di sebuah acara keluarga yang dihadiri oleh sedikit orang. Saat itu, hanya ada 6 mobil tamu yang terparkir dan hadir saat acara ulang tahun sang pemilik rumah. Kemudian, di situ ada sekitar 15-18 orang lah, kata Kompol Sujarwo. Selain itu, ada sejumlah bagian rumah yang sedang direnovasi. Bila dilihat keseluruhan dari lokasi acara, tempatnya sangat luas. Diperkirakan normalnya bisa menampung 500 orang. Raffi Ahmad langsung jadi perhatian karena hadir dalam sebuah pesta. Dari gambar yang beredar, Raffi dan tamu lainnya tidak memakai masker dan berkerumun. Belakangan diketahui, Raffi hadir dalam acara yang lokasinya ada di Home of Sean Galail. Hal itu jadi sorotan karena Raffi baru saja divaksinasi bersama dengan Presiden Jokowi. Mengetahui hal itu ramai, Raffi langsung bicara lewat media sosialnya. Dia meminta maaf dan meminta semua pihak tetap disiplin protokol kesehatan. Sementara itu, pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda menanggapi desakan pendukung Habib Rizik Syihab agar polisi memproses Ahok dan Raffi Ahmad karena diduga melanggar protokol kesehatan. Permadi menyebut Raffi dan Ahok tidak bisa diproses hukum seperti HRS, sebab Raffi dan Ahok hanya tamu di salah satu acara, sedangkan Habib Rizik Syihab merupakan penyelenggara acara. Pendukung Rizik minta Raffi dan Ahok diproses hukum seperti Rizik. Gini loh, Rizik itu penyelenggara acara, sedangkan Raffi dan Ahok itu tamu undangan. Kalau mau diproses juga yang ngundang Raffi dan Ahok, maaf saya mau tanya, syarat jadi pendukung Rizik itu harus tolol dulu ya? Kata Permadi lewat akun Twitternya.